Hai guys, kembali lagi ke channel ini. Channel saya berbagi ilmu tentang IT security. Oke, coba kalian lihat apakah ada perbedaan antara file yang ini dibandingkan file yang ini. Kalau kalian menjawab nggak ada perbedaan, kalian salah besar. Karena file itu jelas-jelas berbeda. Dan isi antara kedua file itu berbeda. Memang sekilas selain nama file yang berbeda, kalau kita lihat isi dari filenya itu juga sebenarnya berbeda. Nah, di video kali ini saya akan membagikan ke kalian beberapa cara yang mungkin digunakan oleh hacker untuk menyembunyikan file setelah mereka berhasil masuk ke sistem dan ingin mencuri data gitu. Nah, ini ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk menyembunyikan file ataupun data di dalam file gitu. Jadi sepintas kalau misalnya kita lihat file itu baik-baik aja, nggak ada yang aneh, tapi ternyata di balik itu sudah ada file ataupun data yang disembunyikan. Jadi kalau kasat mata kita nggak melihat ada yang aneh di sana gitu. Nah, jadi teknik ini juga bisa digunakan untuk menyembunyikan backdoor atau virus yang bisa dimanfaatkan untuk menyerang targetnya gitu. Oke, tapi disclaimer di awal kalau video ini hanya sebagai edukasi aja, jangan digunakan untuk hal-hal yang kriminal. Jadikan ini hanya sebagai pelajaran aja. Oke, langsung saja. Jadi saya sudah merecord videonya sebelumnya untuk menghemat durasi juga. Jadi ini akan saya demokan bagaimana caranya menyembunyikan data di dalam data atau file di dalam file gitu. Oke, langsung saja ke cara yang pertama. Jadi teknik ini namanya steganografi, di mana yang tahu kalau misalnya di dalam file itu ada pesan rahasia hanya si pengirim dan juga si penerima. Nah, jadi langsung saja ke cara yang pertama. Di sini saya akan menyembunyikan informasi rahasia atau data rahasia di dalam file readme.txt ini. Gitu. Jadi nanti sekilas kita nggak akan lihat perbedaannya. Jadi kita coba ketikkan kata apa gitu, misalnya hello world. Kemudian kita kasih space kosong untuk nanti kita mengisikan informasi rahasia yang akan kita buat gitu. Oke, ini saya kasih space satu baris. Nah, kemudian kita jalankan command prompt di sini. Oke, jadi di sini saya ketikkan komennya untuk menyembunyikan data rahasia itu di file readme2.txt. Jadi ibaratnya kita membuat kopian dari file readme.txt tadi ke readme2.txt dan kita bisa menambahkan data rahasia di file yang kedua gitu. Nah, di sini contohnya data rahasia itu adalah credit card number. Contohnya, ini biasanya kalau ada perusahaan yang menerapkan data loss prevention ini pasti akan kebaca kalau misalnya ada yang mau mengirimkan informasi ke credit card keluar gitu. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ada 8 baris yang berhasil ditambahkan. Nah, kalau kita coba lihat sekilas kan ini yang file yang pertama itu biasa aja, nggak ada apa-apa di dalamnya. Nah, kemudian di file yang kedua sama aja dengan file yang pertama, tapi kalau misalnya kita blok di sini ada space kosong gitu. Jadi cuman kalau kita lihat sekilas ini nggak kelihatan datanya apa di dalamnya gitu. Caranya bagaimana supaya kita bisa melihat isi di dalamnya itu, kita mengetikkan komen lagi dari comment prompt. Nah, kemudian di situ ada magic itu sebagai passwordnya. Nah, kalau misalnya kita dari CMD dia bisa kelihatan datanya. Oke, jadi itu cara yang pertama untuk menyembunyikan data di dalam data gitu. Nah, jadi kalau sepintas kita lihat nggak ada perbedaan dari kedua file itu, tapi ternyata di dalamnya sudah ada informasi rahasia gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan menunjukkan ke kalian bagaimana caranya menyembunyikan file di dalam aplikasi. Oke, langsung saja. Nah, aplikasi yang kita gunakan di video ini adalah aplikasi kalkulator gitu. Jadi kalau misalnya sepintas kita nggak bakalan lihat ada yang berbeda di file ini. Kita coba copy dulu file calculator.exe nya, kemudian kita buat folder baru namanya magic. Nah, kita paste di sini. Nah, kemudian kita dari command prompt juga kita ganti direktorinya. Nah, di sini kita coba tuliskan satu file baru, readme.txt. Oke, kita buat isinya misalnya hello world, dan file ini bisa saja di CCP kode atau script yang berbahaya yang bisa digunakan sebagai backdoor untuk masuk ke sistem gitu. Oke, nah kalau kita lihat sepintas untuk ukuran filenya itu sama aja, gak ada perubahan. Jadi di sini sekarang ada dua file, readme.txt dan juga
calculator.exe. Nah, kemudian di sini kita akan menggabungkan kedua file itu. Kita akan buat link antara file kalkulator dan juga file readme.txt. Oke, ini sudah berhasil di-linkkan dan kita buat satu file baru yang melingkan antara calculator.exe dan juga readme itu menjadi misalnya namanya file backdoor.exe gitu. Jadi ketika file backdoor itu dieksekusi, dia nanti akan mengeksekusi kalkulator dan juga file di dalamnya gitu, file readme.txt di dalamnya. Komennya seperti ini. Kemudian kita sudah linkkan. Langsung enter aja dan coba kita lihat lagi. Di sini sudah ada file baru namanya backdoor.txt yang melingkan antara file readme.txt dengan kalkulator. Oke, nah untuk menjalankannya coba kita langsung jalankan dari sini juga backdoor.txt. Nah, yang dijalankan itu adalah kalkulator. Nah, di dalam kalkulator ini ternyata sudah ada file readme.txt tadi gitu. Jadi kalau misalnya kita jalankan kalkulatornya, otomatis file readme-nya itu juga dijalankan gitu. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh attacker untuk menyembunyikan file backdoor di dalam si aplikasi itu gitu. Nah, itu tadi cara yang pertama sama cara yang kedua, yaitu menyembunyikan data di dalam data. Kemudian yang kedua menyembunyikan file di dalam aplikasi. Yang ketiga kita akan coba menyembunyikan file atau data di dalam gambar. Oke, langsung saja. Nah, ini kalau kita lihat sepintas ya gambar pemandangan biasa aja gitu ya. Nah, di sini kita bisa menyembunyikan file dokumen tadi. Misalnya di sini kita buat txt juga gitu. Nah, tapi di realnya itu filenya bisa diganti dengan file apa aja gitu, yang mungkin file-file backdoor atau malware. Oke, kita ambil dulu gambarnya. Nah, di sini kita sudah berhasil menanamkan file txt tadi ke dalam file gambar pemandangan tadi. Kemudian kalau misalnya kita mau lihat kan ada file namanya tadi kita buat stego.2. Nah, kalau kita lihat file ini sepintas gak ada apa-apa di dalamnya gitu. Tapi kalau misalnya kita menggunakan aplikasi yang tadi, kita bisa lihat ternyata di dalam file ini sudah ada dokumen yang lain gitu. Nah, caranya untuk melihatnya kita cukup ekstrak aja. Misalnya stego2 yang tadi kita ekstrak, kemudian kita tentukan folder ekstraknya itu kemana gitu. Nah, karena kebetulan di sini sudah pernah saya ekstrak sebelumnya, jadi udah eksis, kita nggak perlu ekstrak lagi. Kita bisa lihat ini file dokumen yang tadi. Nah, ini file yang saya sembunyikan hanya sampel aja, saya menyembunyikan file txt. Tapi di dunia hacking ini bisa aja diganti dengan file-file yang lain yang berbahaya atau malware gitu. Oke, jadi itu tadi 3 cara yang biasa digunakan untuk menyembunyikan data di dalam data. Tapi sebenarnya masih banyak cara-cara yang bisa digunakan yang nggak saya tunjukkan di video ini. Dan poinnya yang mau saya sampaikan di video ini adalah banyak cara atau metode yang bisa digunakan oleh hacker untuk mengelabui kita gitu. Jadi kita jangan gampang percaya, jangan terlalu mempercayai orang-orang yang baru atau orang-orang yang nakal gitu ya. Jadi mungkin aja kita dirayu nih, coba kamu download gambar ini, di gambar ini nggak ada apa-apa kok gitu ya. Jadi dengan polosnya kita kalau lihat sepintas ya memang nggak ada apa-apa di dalam filenya gitu. Tapi ternyata kalau misalnya kita ekstrak filenya itu ternyata udah ada file yang lain atau ada informasi yang lain yang mungkin saja itu jadi backdoor untuk si hacker bisa menyerang ke sistem kita. Oke, jadi itu saja yang bisa saya share untuk hari ini. Semoga kalian bisa semakin teredukasi dan tahu bagaimana teknik-teknik atau cara yang mungkin dilakukan oleh hacker untuk menipu atau mengelabui kita gitu. Jadi semoga kita semua semakin teredukasi dan bisa terhindar dari praktik-praktik curang atau kriminal seperti itu. Oke, nah itu saja untuk hari ini yang bisa saya share. Like videonya kalau kalian suka, dislike kalau tidak, dan jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian supaya semakin banyak yang teredukasi. Oke, itu saja untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Stay safe dan stay secure.